Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dari amalan-amalan yang diperbuat oleh para hambanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan juga murkanya daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh para hambanya. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para kekasihnya, yaitu kekasih-kekasihnya di antara banyak manusia yang diremehkan oleh manusia lainnya." Masya Allah. Hadirin, dengan begini kita tidak boleh meremehkan tiga hal tersebut. Yaitu yang pertama adalah amalan-amalan, yaitu yang mana amalan-amalan tersebut yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini bukan dinilai dari besar kecilnya amalan tersebut, tetapi dinilai dengan entah itu amalan kecil maupun besar. Jika itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka apalah gunanya? Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa ikhlas orang tersebut menjalankan amalan tersebut dan apakah orang tersebut mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita diharuskan setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah yang wajib kepada kita seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, maka kita dianjurkan untuk memiliki suatu amalan, suatu ibadah yang dirahasiakan, yang kita sembunyikan, yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Amalan ini walaupun sedikit, jika kita dawamkan, insya Allah akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu amala ilallahi adwamu wa inna qala. Yaitu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang selalu didawamkan, yaitu dilakukan secara terus-menerus walaupun itu sedikit. Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu dia menceritakan suatu ketika beliau sedang menyeberangi sungai Tigris dengan seseorang yang mengendarai perahu, beliau menumpang seperti itu. Nah, kemudian beliau ketika di pertengahan sungai, beliau meminta untuk kepada pendayung tersebut meminta untuk kembali ke seberang lagi. Mereka bertanya, kenapa Syekh? Imam Abu Daud menjawab, karena di sebelah belakang tadi ada seseorang yang bersin, kemudian dia mengucapkan tahmid, lalu kemudian belum ada orang yang menjawabnya. Abu Daud tersebut kembali ke tempat orang tadi dan kemudian menjawab doa bersin orang tersebut. Setelah ditanya, beliau berkata, la'alla mujibatu doa, semoga itu adalah doa yang dikabulkan. Doa orang yang bersin tadi semoga adalah doa yang dikabulkan. Dan kemudian semua orang yang mengendarai perahu tersebut, yang di dalam perahu tersebut, mereka malamnya bermimpi bahwa Imam Abu Dawud tersebut membeli surga dengan harga 1 dirham, yaitu harga yang dibayarkan kepada pengemudi perahu tadi. Kemudian yang kedua, itu kita tidak boleh meremehkan dosa, karena bukan besar atau kecilnya dosa tersebut, tapi kata Fudail bin Iyad, karena maha besar, sebesar-besarnya maha, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita durhakai. Jadi perlu kita malu karena kita berbuat dosa itu, kita berdurhaka kepada Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita melakukan dosa-dosa besar, satu dosa besar, tetapi setelah itu membuat kita takut dan kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah lebih baik daripada orang yang berbuat dosa kecil tapi mereka meremehkan dan melakukannya terus-menerus. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh kita remehkan, yaitu orang-orang soleh, orang-orang manusia yang lain tidak boleh kita remehkan, karena siapa tahu mereka adalah lebih soleh dari kita. Karena para kekasih Allah ini adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita tidak patut untuk meremehkan orang-orang tersebut, karena kita tidak tahu apakah mungkin dia lebih takwa atau dia mungkin kurang takwa. Karena sayangnya ketakwaan itu tidak bisa ditampakkan di muka. Jadi wallahu a'lam, kita tidak boleh meremehkan tiga hal tersebut. Maka mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.